wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratan ulama kiram, para ahli dan para ulama, al-akhwas ahli al-kiram, al-mukarram, Bapak Kiai Nurjati SAK MPDI yang dikatakan ini kita muliakan. Kepada Bapak Wakil Malu atau yang mewakili, kepada yang kami wakili, Bapak Ketua BKP SDM, beliau Bapak Rektor Susilo MSI yang kami wakili, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, beliau Bapak Agus Sujono APMN yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Temanggung atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Kementerian Pendidikan Bapak Asmui SPD MPD yang kami hormati, kepada sesepuh PDRI Kabupaten Temanggung meneji Bapak Sumardi, Bapak Ahmad Saryono yang kami hormati, kepada Bapak Ketua PDRI Kabupaten Temanggung Bapak Hafiz SPDMPD beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Bapak Ketua PDRI Cabang dan unit khusus Kabupaten Temanggung beserta pengurus yang kami hormati, dan kemudian segenap hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, maka pada pagi dan siang ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara halal bihalal keluarga besar pengurus wilayah Kabupaten Temanggung dengan tiada aral suatu apapun. Oleh karena itu, marilah bersama-sama rasa syukur kita ikrarkan dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Shalawat bersama Allah semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan suatu harapan, suatu doa, semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya minat tinggi waktu dia hatta akhir. Amin. Amin. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, di sini kami mewakili segenap jajaran panitia adanya acara halal bihalal keluarga besar PGRI Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 21 April tahun 2025 yang alhamdulillah bertepatan dengan hari Raden Ajeng Kartini. Oleh karena itu, perkenalkanlah kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang sugeng rabu kepada Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami jajaran panitia tidak bisa menyiapkan tempat dan hidangan ingkang sampuripun ingkang cukup kalian kami bawa purpose sedaya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami laporkan bahwa
jumlah tamu dan yang hadirin yang rawuh pada saat ini sekitar 125 orang. Dan alhamdulillah pada kali ini semuanya sambut raus. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari Halal Bihalal pengurus RI Kabupaten Temanggung pada saat ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahim antara sesama pengurus Kabupaten Temanggung dan juga pengurus PGRI cabang dan unit khusus, dan juga untuk meningkatkan keharmonisan dalam menjalankan tugas keorganisasian. Terakhir doa semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam melaksanakan tugas keorganisasian yang kita cintai. Bapak Ibu dan hadirin kami muliakan, ini saja sambutan dari kami selaku jajaran pengurus jajaran panitia Halal Bihalal pengurus PGRI Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu segala kekurangan dan segala kekhilafan, maka dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan di akhir Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya ganjaran bekas waras kami dengan kepada Bapak Ibu semua yang tanpa henti siang dan malam. Salam salawat selalu kita berikan kejunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu diberikan sahabatnya di yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, sangat kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Temanggung. Yang kami hormati Bapak Kepala IKP SDM Bapak Suryatno. Yang kami hormati Bapak Eko Suprapto Seliro Dalam Bupati Temanggung, karena suratnya dideklarasi Ibu Babu Seliro Dalam Ibu Wakil Bupati. Terima kasih Bapak Eko. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Temanggung Bapak Asmi, Bapak Kepala Kantor Kemenang. Yang kami hormati, sesepuh kemudian Romo Samati. Yang kami hormati Bapak Ketua P3K. Yang kami hormati mentor saya Pak Ahmad Saryono. Jadi tadi rasanya Pak Ahmad itu kalah dengan kata sesepuh Pak Agus. Di sepuhan nggak mau. Kalahnya dengan kalimat sesepuh. Sekali lagi mentor bagi PGRI kami hormat Bapak Ahmad Saryono. Yang kami hormati dan berbahagia seluruh ketua cabang beserta pengurus yang telah hadir dan seluruh teman-teman pengurus PGRI Temanggung dan panitia pelaksana Halal Bihalal pagi hari ini. Yang pertama-tama kami aturkan mohon maaf Bapak Ketua secara pribadi tidak bisa hadir di tengah-tengah menjalankan tugas dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Menjalankan tugas dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, maka teman-teman pengurus seperti Imam Sholat Sinto Dwi Panyoto yang ngatur selaku PGRI, kami ini berkenan matur kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Jadi sekali lagi secara pribadi Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ketua PGRI Bapak Nurhalis tidak bisa hadir, izin dan kami ditugasi matur kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama tentu saja kami aturkan terima kasih Saudara atas waktunya hadir bersama-sama di Geraha Umat Kebon pagi hari ini.
yang menyalakan di sela-sela waktu hari pertama setiap minggunya pada Senin, di mana penuh tugas-tugas Bapak Ibu sekalian di unit pekerjaannya masing-masing. Sekali lagi terima kasih dan mengganggu waktunya di hari pertama pada setiap minggunya hari Senin ini. Untuk ini selanjutnya setelah kamu Bapak Ibu kami persilakan untuk menikmati suasana pada pagi hari ini di Gerhara Rumah Kebun ini dengan leluasa dengan menghadirkan kembali Bapak Ibu semua. Yang sangat penting atur dari seluruh pengurus PGRI seusai kita melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan ibadah Syawal sampai detik pagi hari ini kami segenap ketua dan segenap pengurus PGRI tentu saja ketika berinteraksi dengan seluruh Bapak Ibu hadirin selama ini dalam aktivitas, dalam komunikasi yang tersengaja maupun tidak, yang dirasa maupun tidak mengganggu dari Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seiring selamat merayakan Idul Fitri lahir dan batin, mohon maaf di tahun 1446 Hijriah plus tahun 2025. Teriring doa semoga seluruh Bapak Ibu sekalian kita semua senantiasa ditambahkan kesehatannya, kelancarannya, apapun semuanya berjalan dengan sangat baik sebagai insan pribadi manusia, sebagai insan pribadi kepala keluarga, anggota keluarga, sebagai insan pribadi, sebagai aparat pemerintah. Kami menuju pertemuan dalam pelajaran tanpa arah suatu apapun. Kemudian tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan kawan-kawan dari pelaksana yang telah menyediakan acara tempat ini dengan sangat baik. Selanjutnya sekalian, tentu saja kemarin kami panitia pengurus tidak orang JP ternyata di hari ini berbarengan tumbuk Mijilpun Raden Ajeng Ibu Kartini, anak seorang bupati Rembang, istri seorang bupati Jepara. Untuk ini kepada ibu-ibu kami ucapkan selamat Hari Kartini, karena detik itu juga di mana 21 April itu kesederajatan, kesetaraan laki-laki perempuan dipresentasikan kepada laki-laki. Akhirnya ada perkembangan siang dan malam, bulan, tahun, bahkan abad. Waktu ini juga sudah terwujud cita-cita mulia kaum ibu. Ditandai baik pemerintah, kemudian Kodrati yang Maha Kuasa tidak membedakan laki-laki perempuan untuk meniti cita-cita mulianya. Ditandainya pernah ada Presiden wanita Ibu Megawati, Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, kemudian Ibu Wakil Bupati kita Ibu Nadia, dan semuanya perempuan-perempuan yang meniti karier setara sejajar dengan kaum laki-laki. Itu ungkapan kami selaku Ketua PGRI dan selaku kaum pria. Nah, disebutnya mohon tambahannya para Bapak Ibu yang Bapak sampaikan di majelis pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya kami mengajukan panggilan Bapak Ketua P3K bahwasanya waktu dulu teman-teman guru yang bakti sebagai keluarga besar PGRI, jika masih berakar bakti tetap keluarga besar PGRI walaupun masih belum langsung. Kemudian sekarang sudah menyandang berdekat status P3K, selalu nyambiji dengan PGRI. Tidak ada organisasi lain profesi kecuali PGRI. Itu yang perlu kita sampaikan dari Bapak Ketua Cabang di seluruh kecamatan yang membangun untuk menjadikan maklum, berkenan, dan menindaklanjuti sebagai yang mestinya untuk penguatan kita keluarga besar PGRI.
harapan kami adalah padi ditumpuk menjadi beras, beras dibungkus daun masuk tungku rantai sedaya Pak Minggu Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian yang sangat kami hormati Pak Eko Suprapto beserta dengan jamaah di Kabupaten Lampung yang hormati Pak Dr. Sulo, PKMSI, Kepala Biro PPR, Sesepuh PGRI, tidak perlu saya sebutkan namanya dari PGRI. Yang berbagai program ketiga bagaimana kemudian Pak Jadi alhamdulillah tarawih Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berbuka dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun juga bersama memiliki ada tiada keluarga besar PGRI. Oleh karena itu, mari sesuatu kita ikrarkan dan bertakbir. Alhamdulillah. Bagi saudara-saudara Muslim, sholawat dan salam mari kita lanjutkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu kita lakukan dan selalu kita lakukan salamnya pada Rasulullah. Bapak Ibu, saya dibatasi dan tanya sama Pak Eko. Oleh sebab itu maksimal nanti yang sesuai anatomi. Oleh karena itu, stop saja saya hidupkan praktek. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi Pak praktis memang ada tugas yang agak
Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena dibatasi waktu tadi oleh Pak Eko, saya tidak berani mengujuli karena beliau wakil Pak Eko juga paling muncul. Oleh itu saya didahulu Pak Eko, Pak yang wakil Bupati 4 menit, mudah-mudahan cukup. Yang terakhir saya akhiri dengan pantun. Bro, mau pantun orang jelas kita mau tekan jadi sebuah lagu masih sebenarnya apa? Ini pantunnya tak berani di sini. Ning pasar wagi lan pasar wagi pados santen sisir lan kain Bapak Ibu sugeng Idul Fitri nyuwun pangapunten lain lan kalau ini pantun yang kedua biasanya saya ini apa istilahnya paten tidak bisa ditutup ini itu ada paten bojo papat meteng sedanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kiai Agus Sujati. Yang kami hormati sesepuh PGRI Jin, yang kami hormati sahabat kami Pak Agus Sujarwo, Kepala Dindik Pora Kabupaten Temanggung, yang kami hormati pula sahabat kami pula Bapak Rektor Susilo, Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung yang pada saat ini sedang sibuk-sibuknya karena menyangkut masa depan saudara-saudara kita yang sampai sekarang belum tuntas permasalahannya, terutama di kalangan P3K, CPNS maupun supporting staff. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Ketua PGRI yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Kepala Cabang, Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Temanggung beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang kami hormati dan yang kami banggakan. Yang pertama dan pertama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur karena atas limpahan rahmat dan karena nilai lebih pada hari ini kita masih diberikan keselamatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita berkesempatan untuk melaksanakan halal bihalal dengan tema menguatkan silaturahmi, meneguhkan harmoni. Justru saya kalau tadi Pak Agus Sujarwo konsentrasi di silaturahmi, saya justru nanti sesuai pesan Pak Bupati dan Pak Ketua Wakil Bupati justru meneguhkan harmoni karena di situ ada keselarasan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang beragama Muslim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mewakili Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati mengaturkan salam hangat dan memohon maaf yang setulus-tulusnya karena pada hari ini tidak bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, karena pada hari ini pula di Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngagerjo ada puncak peringatan Hari Kartini se-Kabupaten Temanggung. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga ikut bersama-sama membangun Temanggung
Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada kesempatan halal bihalal pada hari ini, selaras dengan pemerintahan yang baru di Kabupaten Temanggung yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita yang baru, disitulah kita perlu meneguhkan harmoni. Karena di situ ada penyelarasan antara pemerintahan yang baru atau kekuasaan yang baru dengan jajaran PGRI di Kabupaten Temanggung secara keseluruhan. Bagaimana kita nanti meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk masa depan bangsa. Pada saat ini akan ada sekolah rakyat. Konsepnya bagaimana nanti bisa kita selaraskan, termasuk di dalamnya Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan agar supaya program pemerintah pusat terhadap pendidikan termasuk di dalam sekolah rakyat ini nanti bisa menghasilkan generasi penerus, generasi muda yang berkualitas untuk kejayaan bangsa Indonesia. Terakhir Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini pula komunikasi, koordinasi terus perlu kita tingkatkan, perlu terus dijaga kesinambungannya agar supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada misinformasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan atau yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Sehingga ke depan penyelarasan itu akan dapat membangun kesinambungan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka termawar yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, tapi saya tidak bisa pantun kepada Ibu. Aku ngerti mau menyampaikan bersyukur ngerti bagaimana. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, dan sekaligus silaturahmi pada hari ini akan membawa keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas dan keras, semoga utangi oleh saya. Saat ini kita kabeh Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kalau Pak Kabin tadi 4 menit saya sudah sedikit saja karena saya takut sungguh ada. Dan kalau saya tahu pejabat saya nggak mau karena saya membantu Mas Ketua PGRI Pak dengan sengisi Bang Urano. Jadi kalau memberanikan diri matur nanasane panjenengan sedaya tidak sebagai mau rasanya cukup mau itu nasar. Yang kedua, saya berani, saya memang turun sama tidak berani raison. Jadi ini mengisi karena Bapak Ibu majelis yang paling baik itu adalah majelis bawah wilayah. Sehingga semoga ini menjadi keberkahan untuk kita. Waktu saya ketimbang santun untuk mewakili panjenengan dalam rangka maido hasanah ini, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu
tentu syukur sangat kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di sini yang pertama diberi kesehatan, yang kedua diberi kesempatan. Kanjeng Nabi dawuh dua hal nikmat yang sangat penting dan banyak orang tidak mengerti. Bahasa Indonesia ngedewa, tidak ngedewa itu artinya kalau sudah kepatratan sokan. Contoh nikmat sehat itu tadi, pentingnya sehat pas kita sakit, wah jangan sehat aku arek-opo, ternyata begitu sakit menunggu. Yang kedua nikmat sempat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka silaturahim dan menentukan hari pengurus PGRI khususnya. Dengan tema ini, mari kita para pengurus, yang namanya pengurus itu tugasnya ngurusi, orang malah jadi urusan. Di mana-mana pengurus langsung jadi urusan. Maka alhamdulillah saya juga didawuh oleh Bapak Ketua PGRI dan teman-teman untuk mengatur di kesempatan yang sangat mulia ini. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas juga yang saya hormati, Bapak Rektor, Kepala BKS Bulen, saya beberapa dengan Pak Rektor dulu ketika Pak Jenengan di Dinas Tenaga Kerja, saya pengurus FK BKK. Saya kenalkan dulu, nama saya Nur Jati. Alhamdulillah saya dipercaya mengampu mata pelajaran agama dan budi pekerti di SMK Negeri Bangsa. Jadi saya orang Jawa Tengah. Karena kedinasan SMK itu berada di provinsi, tetapi sama saja dengan Bapak, hanya TPP yang membedakan. Alhamdulillah, kalau di Cirebon maka saya sangat ringan karena berdampingan dengan Sunan Gunung Jati dan menjadi nama sebuah Universitas Islam Negeri Syekh Nur Jati di Cirebon. Tepuk tangan. Jadi kalau saya di FKBK dengan dulu di Dinas Tenaga Kerja, alhamdulillah bisa dari dan Pak Rektor ini Bapak Ibu bisa mengkoordinir teman-teman BKK sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan itu jalan semuanya. Setelah Pak Rektor pindah di mana ini? Dinas Pendidikan niku hubungan tenaga kerja dengan FKBK kurang harmonis. Gimana? Tahun berapa nih kok tak diumumkan Dinas Tenaga Kerja ini pas zaman Pak Wakil Bupati Pak Irawan tak lapor ini karena ada dana 40 juta untuk job fair. FKBK itu singkatan dari Bursa Kerja Khusus Bapak Ibu. Tak karena dana 40 juta kita tidak dilibatkan. Dihandle Dinas Tenaga Kerja. Ini pun lebaran mereka. Lah, setelah saya diukur diparani oleh Dinas Tenaga Kerja dan SDK Bangsa ini digawani kaos hobi ngawur teman. Masya Allah. Oke. Yang kedua saya demo lagi karena pada waktu itu kita menghadirkan AHM Mas Prabowo ke Temanggung. Nah, kita akan menggunakan aula Dinas Tenaga Kerja itu berbayar kan? Berbayar tak lapor ke kalau Pak Irawan Suneni terus kita diberi tempat di bawah. Nah itu para dunia. Jadi kok pulau terus Irawan
Panjen dilalah itu kersane ngalah kula dosa ketidak sanggur nggih amplop. Gitu Pak Rito sedikit bercerita di saya alhamdulillah bersama dengan Pak Rito ini sebagai orang tua saya bisa berjalan bersama-sama. Sampai sekarang Pak FKBK tetap oke. Baru saja kemarin hari Kamis upgrading dan nopo niku jenengane kunjungan industri ke kemarin tulis di Gunung Kidul LPK yang menyelenggarakan kapal pesiar. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bekerja di kapal pesiar bisa bergabung dengan kami. Ini promosi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus PGRI baik tingkat kabupaten maupun cabang se-Kabupaten Temanggung, para sesepuh Nyun Sewu, Bapak Asmui, Bapak Naryono, saya matur mewakili juga ini. Kemudian Bapak saya ini, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Temanggung atau yang mewakili Majen, alhamdulillah kalau tidak saya sebut nanti DPD saya tidak dicairkan. Jadi saya sebut ini bahwa saya karena memang undang-undangnya DPD Guru Agama ranah menjadi ranah Kementerian Agama. Ini alhamdulillah. Pak Heri juga bapak saya ini pengawas saya, alhamdulillah tidak pernah dikawasi. Saya penting makhluk alhamdulillah kami kita tetap komit untuk mengajar pendidikan agama Islam di SMK Negeri Sari. Kemudian yang tidak lupa juga saya hormati Pak Edar Kasih SMP yang kemarin pidato di Bangsari sangat ngambil-ngambil. Guru harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu memang pas. Mau itu laksana yang diberikan kepada guru ini disampaikan oleh yang bukan guru atau sesepuh ini pas. Pak Kadi ini mendikok untuk guru pas. Nek saya ngatur guru, ayo jeruk makan jeruk. Apalagi saya kenal sama saya, sok gaya hidup ya. Sehingga terima kasih banyak masukan dari para pejabat yang berada di depan. Kemudian teman-teman yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan monggo kalian diunjuk di dalam dan monggo juga khusus sibuk dengan HP masing-masing. Karena kalau dengan sibuk dengan HP masing-masing, pulau lematur itu cara salah orang ngerti. Tapi dengan menghadap sini HP pulau ya bro. Tapi dengan HP masing-masing, monggo silakan. Alat-alat Mas Ketua, alhamdulillah ini Pak Lurah Serabu. Pulau penuh dan kamu bergerak ini matur rezeki dalam rangka dan dapur bantuan. Untuk bapak-bapak yang berada di depan, kajian kami pernah mendiko undur makola walalandur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Karena level penjenengan sudah melebihi saya semua, baik pengalaman maupun keilmuan. Maka lihatlah apa yang saya bicarakan. Itu dawuh Sayyidina Ali, bukan hadis, tetapi makalah. Kalau tadi Pak Kadin dengan pantun, dari itu pantun banyak berbahasa Arab. Kata Sayyidina Ali seperti undur makalah walandur mangkola. Lihatlah siapa, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jadi insya Allah Pak dengan Sudoyo nanti tidak melihat saya sebagai nurjati guru SMK Bangsari yang seperti itulah. Tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Ini khusus untuk bapak-bapak yang berada di depan. Kalau yang belakang, karena saya mengajabi cukup undur mangkola walandur mangkola. Lihatlah siapa yang mengatakan isinya opo-opo lalu karena selevel kita
pada duduk gitu. Sehingga dua hal itu baik karena saya dengan Ali yang berada di depan, bapak-bapak yang saya hormati, atau yang berada di depan, yang berada di belakang, ini undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah siapa yang menyampaikan, jangan lihat di sini kamu lebih terbawa. Tapi yang berada di depan, lihatlah isinya, jangan lihat orangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan karena ini juga seperti pidato di nganten itu soal arwah-arwah berarti sedih. Saya di sini juga ya sing seneng nyanyi soal arek nyanyi, sing tidak soal arek tidak, sing tadi belum sarapan soal arek tidak. Maka saya sampaikan sesuatu semoga bermanfaat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama tentu saya mengucap bersyukur Bapak Ibu, pintu terbuka. Tempat duduk panjenengan ini adalah impian bagi banyak orang. Karena panjenengan diundang di sini atau kita diundang di sini itu dengan proses yang tidak mudah dan proses yang panjang. Maka mari kita syukuri kita berada di sini. Ini anugerah yang terindah bagi kita semuanya. Karena prosesnya panjang. Panjenengan duduk di sini tidak semata-mata takut diundang oleh PGRI tidak, tetapi merupakan usulan dari masing-masing cabang, usulan dari masing-masing sekolah. Kita apalagi Pak Kadir, Pak, ini usulan atau pilihan dari Bupati, dan dipilih Bupati kan sadar. Panjenengan juga kalau tidak dipilih oleh anggota di daerah sana juga panjenengan tidak bisa duduk di sini sekarang. Maka mari kita syukuri bahwa ini adalah anugerah yang terindah untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada di sini panjenengan sedoyo dengan level dan tingkatan masing-masing. Ini merupakan perjuangan yang tidak gampang. Siapa yang berjuang dan kita yang menikmati? Yang berjuang adalah para sesepuh kita, para orang tua kita. Leres, orang tua kita itu belum berjuang supaya kita bisa duduk di sini seperti sekarang ini. Dan kita juga kadang boleh berpikir, kalau aku tidak jadi bapak supaya ini, aku nggak bisa menggawe anakku seperti ini. Kalau sekarang bapaknya kepala dinas, besok kalau anaknya tidak menjadi kepala dinas berarti gagal. Karena apa? Karena harapan orang tua ini anaknya harus lebih tinggi. Harapan orang tua. Maka saya mengajak Bapak Ibu, majelis yang baik yang kedua, selain tadi yang pertama majelis sholat berilmi, yang kedua majelis mujahadah. Maka untuk menempati majelis yang kedua ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Ya Bapak Ibu beragama Islam, kita baca Fatihah. Yang non-muslim silakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan. Kita doakan Bapak Ibu kita, karena kita bisa duduk di sini ini juga jerih raya Bapak Ibu kita. Yang kedua untuk guru-guru kita, karena jerih raya mereka juga kita bisa duduk di sini. Kalau tidak ada mereka, mungkin saya bisa tidak menjadi guru. Bisa jadi saya tak pikir-pikir di urus tahu, mikir ketemu bakul cilok, ya ekonomi yang paling lama itu bakul cilok. Bakul cilok ini gitu kan, bahkan saya bertawa sepeda motor lagi rombong itu ekonomi paling lama.
sama anak saya masih SD, yang ketiga itu minta dibelikan cilok itu. Namanya Pak Koi, yang bahasa mungkin Pak, dan selamat Pak. Saya panggil Pak Koi ini yang aku kembali, oh Yosef tak kapan. Akhirnya setelah makan dia panggil. Setelah itu terus lebih itu ayo makan, kalau bapak nang PPK barang. Jadi bakul cilok ini orang makan orang banyak, sehingga ekonomi paling makan itu bakul cilok. Tidak menafikan saya. Terus saya berpikir akhirnya buat dulu insya Allah bakul cilok yang paling makan. Ekonomi paling makan bakul cilok. Maka alhamdulillah nanti Bapak Ibu kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita. Tundukkan kepala, yang memakai HP dibalik dulu supaya tidak khusyuk dengan HP-nya, tetapi khusyuk dengan Fatihahnya. Moga Allah mengurangi rasa hormat dan non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ala hadiyunya wa ijabatil mas'ul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Matur suwun Bapak Ibu, ini menjadi keberkahan bagi kita dan anak-anak kita, baik anak nasab kita maupun anak nasib kita. Anak nasab itu anak hidup ya Bapak Ibu. Nah, anak nasib itu karena kita diberi nasib oleh Allah untuk menjadi guru. Panjenengan yang para pejabat juga punya anak nasib, yaitu kami nasib jadi guru. Semoga anak-anak nasab maupun nasib kita itu mempunyai nisab yang baik. IKN itu nasab, nasib, nisab. Ini penting. Mereka sekarang nisab. Nisab itu batas kepunyaan harta sehingga diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi nek wong sing boten duwe nisab zakat itu ya wong ora duwe. Padahal panjenengan semua guru sekarang ini berbeda dengan guru yang lalu. Kalau guru yang lalu itu terkesan begini abang, keriting, selalu keriting. Apalagi Umar Bakri atau beda hotel, tetapi sekarang mobil itu sudah jadi ini guru zaman lagi. Maka mohon Bapak Ibu, saya tahun 2001 itu pamitan pulang dari pondok pesantren Simbah Imam Yahya Mahrus Allahu yarham, ibu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri Pak Amidi. Saya pulang, pesannya satu, besok nek wis bali. Saya setelah dapur ngajar kuliah di Tarbiyah. Nek wis bali tiga hal pojokan, siji diulang, anaknya diulang, pojoknya ditinggal. Ini penting. Maka kehadiran guru sangat penting di dalam kelas. Pandemi juga mengajarkan kita begitu pentingnya guru. Jujur pelajaran jarak jauh itu ada plus tapi lebih banyak minusnya. Leres Bapak Ibu, leres. Maka kehadiran guru di dalam kelas ini sangat penting. Karena apa? Begitu masuk di pintu gerbang, ini sosok seorang guru menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Baik senyumnya, baik tatapan matanya, baik cara berjalan,
Ini menjadi contoh bagi saya. Itu yang pertama. Jauh bagi yang ini kita ulangi. Yang kedua, nek wis diulang dicontoni iki rada abot. Niki rada abot dicontoni. Iki belum saya lupa Bapak saya ngatur yang berada di belakang yang Bapak Ibu. Tapi nikmat dengan dulu di para guru mah itu ya apa namanya. Yang ketiga, ini juga boleh ditungakake. Ini kerosok lawan sesepuh saya Pak Pasir Ngapunten saya berada di sini dalam rangka matur nuwun Pak Akhris. Tiga hal itu yang menjadi pesan sampai sekarang masih saya ingat. Bahkan sebelum sedo ketika beliau lalu di Pak Haidar karena pernah bersama saya coba ke sana, pertanyaannya sampai jadi guru kok orang itu baik nah kok di sekolahan dasarkan anak mau mati dan mau alhamdulillah pulau di konten ini sebab beliau menghentikan aku paling senang punya orang murid-murid dokter walaupun ada juga di DPR walaupun ada yang dari pejabat tetapi saya lebih suka, lebih senang menjadi guru karena guru itulah bisa diguru dan ditiru dan karena guru itulah dunia ini akan mempunyai warna. Itu. Maka kita berada di sini itu karena yang ketiga tadi doa orang tua baik itu doa secara qauliyah maupun doa secara fiqhiyah yang disebut dengan riyadhah prihatin monggo rasa angan-angan bujuk paman mboten kabeh. Niku nek ora Nabi Ibrahim boten saged Pak. Nabi Ibrahim itu istrinya dua lagi. Satu namanya Hajar berada di Mekah, satu namanya Sarah berada di Yerusalem. Jarak tempuh yang begitu jauh, tetapi beliau bisa mengumpuli dua istrinya dalam satu malam. Ternyata disebutkan dalam kitab Al-Isra'iliyah niku Nabi Ibrahim gadahi kendaraan namanya buraq. Buraq itu dari kata al-barku artinya kilat. Saya ngamali kalau nonton Jota ini kok ditulis buraq. Lalu punya balik kau kalau beli tulis buraq kau berarti bisa dijelek wah kayak Nabi Ibrahim kayak. Bapak Ibu yang saya hormati sudah seperempat jam. Yang kedua saya bawa kekayaan beda dengan Pak Beda aku sini kalau pidato kan tanpa teks wis akal sebabnya wis sepuh. Oke, anak gua kan blok di bawah ada nunggangnya ini berentek sini Pak. Bah, kabul langgar sate Pak jaga. Begitu mau kan Pak Heri menulis ya Allah kabul ada Pak Heri sesepuh saya ada Pak Fred orang tua saya. Yang selanjutnya halal bihalal tadi sudah disampaikan banyak tentang halal bihalal. Ini adalah bukan ritual keagamaan. Maka bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara non-muslim ketika panjenengan hadir dalam acara halal bihalal, jangan takut panjenengan menjadi murtad dari agama panjenengan, karena ini adalah budaya orang Indonesia. Di negara
Kiai Muhammad Rasulullah disewani oleh Pak Karno untuk membuat pertemuan dalam rangka menyatukan visi dan misi daripada para pejabat itu sehingga muncul kata halal bihalal sekitar tahun 1547 kayak pas genting-gentingnya, sehingga halal bihalal ini menjadi satu wadah bagi umat Islam di Indonesia khususnya atau masyarakat pada umumnya menjadi wadah silaturahim sesuai dengan tema ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak percaya silahkan buka internet sejarah halal bihalal dan jadi yang terakhir, Bapak Ibu, terakhir pertama, Al-Quran itu biyen ketika masih tercerai dari tulisannya, kemudian masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Kanjeng Nabi wafat itu diberi usulan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tercecer di mana. Maka walaupun berat tetap dilakukan karena nopo itu alasan Sayyidina Umar, Al-Quran ini untuk semua masyarakat dan untuk waktu yang tidak terbatas. Nek tidak dicetak dan dibukukan maka Al-Quran akan hilang. Karena apa? Saat ini mawon pada waktu itu, saat ini mawon para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di medan perang Uhud. Maka dikumpulkan oleh Sayyidina Umar para penghafal itu dan ditulis. Maka Khalifah Abu Bakar Siddiq pada masa itu dinamakan sebagai zaman kodifikasi Al-Quran. Apakah seperti itu? Tidak bisa dibaca. Akhirnya Abu Aswad Ad-Du'ali memberi sakal, memberi sandangan, memberi harokah supaya apa? Supaya generasi selanjutnya bisa membaca, disebut sebagai harokah. Ya Al-Quran harokah ini tidak zaman Nabi, tetapi zaman tabi'in. Karena saking prihatinnya ketika masyarakat setelahnya tidak bisa membaca Al-Quran, maka diberi syakal atau harokah. Begitu pula kita Bapak Ibu sebagai pengurus, supaya bisa dibaca oleh masyarakat, supaya bisa dibaca oleh orang lain, kita harus punya harokah. Harokah itu sing marake urip penting. Semarang kita urip di dunia PGRI ini loh, kita harus punya harokah kaya Al-Quran ini. Sebab benar-benar harokah itu orang Jawa panjenengan nek atau kita, saya juga termasuk pengurus didapuk menjadi ketua LKPH. Jadi dengan sing walu itu tulisan buruk barang itu mobil tulis buruk barang itu tak kawal. Apa harokah kita? Tiga Bapak Ibu. Ini tidak menyangkut Bapak Ibu tok, tapi semua. Harokah untuk kita supaya kita terlibat. Yang pertama adalah harokah fiddiniya, bergerak dalam agama. Ini saya mengupas kemarin nomor itu satu kali Pak Hidar lewat saya itu harus menjadi penggerak. Saya awali, saya mengupas yang penggerak saja yang disebut sebagai harokah fiddiniya. Dalam hal agama kita juga harus menjadi penggerak.
sudah menyampaikan hal-hal diawali dari puasa. Tahun ini bareng puasanya 3 agama lain. Sebelum Lebaran ada hari raya Nyepi bagi orang ini. Hari raya Nyepi adalah proses puasa bagi orang ini. Kemudian kemarin ini hari raya Paskah. Hari raya Paskah juga diawali puasa 40 hari oleh masyarakat atau penganut agama Nasrani. Benar ya? Terus ya? Hari raya Paskah, hari raya Waisak juga. Ini 3 agama bareng dalam waktu 1 bulan sebelum Lebaran ada puasa hari raya umat Hindu. Kemudian setelah Lebaran bahkan kemarin ini hari raya Paskah yang diawali oleh puasa, hanya berbeda puasanya, tetapi sama-sama menahan diri. Kalau dalam agama Islam kan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kalau agama lain sama-sama menahan diri. Silakan dibuka. Saya tidak paham usah detail-detailnya. Ini harokah. Bapak Ibu tahu jadi harokah dunia. Di mana kita harus lillahi kalimatillah. Termasuk hal bihalal ini menjadi upgrade of niat membawa kita perbaharui tasdid dunia untuk memperbaharui niat kita sebagai guru, niat kita sebagai pengurus, dan niat kita sebagai apa saja. Minimal kita membadawut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lillahi kalimatillah meluhurake baik yang muslim maupun non muslim sama saja, sama-sama melaksanakan perintah Tuhan. Nek panjenengan yang non muslim silakan sesuai dengan agama masing-masing. Jangan dari Islam semua. Makin nengok terus Islam kabeh kiamat kan bahaya. Pak Heri belum sampai ditulis mobil bobrok ke kiamat kan repot. Itu yang pertama. Yang kedua, harokah ijtimaiyah. Yang pertama harokah dunia, yang kedua harokah ijtimaiyah. Pergerakan dalam bidang sosial kemasyarakatan. Guru harus menjadi contoh, apalagi pejabat. Pak Dewa Yasin barang yo mangkat mereka abot-abot. Nek ada niki harokah ijtimaiyah sebab apa panjenengan yang hidup di desa mesti akan dinilai oleh masyarakat. Jebul guru atau nalar ini yang muslim. Ya non muslim juga silakan menjaga harokah ijtimaiyah yang artinya menjaga sifat kemanusiaan itu. Karena sifat kemanusiaan pokok merit membaca orang lain sing diwaca ora apik ning akeh alani. Mula monggo sebagai harokah ijtimaiyah kita selain mendidik anak didik kita juga mendidik masyarakat kita. Setuju? Setuju. Kalau didoakan kabeh. Apa doa sunnah kabeh ini? Yang ketiga, harokah ijtimaiyah. Yang ketiga, akhlakul khuluq. Masih lagi. Ini ibunya menyampaikan akhir ini saya ngopi. Ada harokah nah ini dan Pak dengan dari para guru agama di rumah, guru agama ada orang pegatan. Betul ini Pak. Kalau dicontoh kok. Ini kita sampaikan berarti guru semuanya tidak boleh.
Yaitu apa? Menurut PKK keputusan Menteri Agama itu nomor 11 tahun 2011 apa itu menyampaikan kompetensi yang kelima guru agama adalah kompetensi leadership atau kepemimpinan dengan dasar pokok, dengan dasar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini juga penting. Jadi pokok kita bersama-sama diawali dengan silaturahim. Ini menyambung sedulur Pak Kadis bisa kenal saya di sini. Nek betul lagi Pak Rito baru juga bisa kenal saya, mau tak maturi, insya Allah saya sudah kenal. Gitu. Dan teman-teman PGRI, panjenengan masuk di PGRI ini kan bisa menjadi tiket untuk menduduki pejabat di bisa jadi yang nyambut kami atau yang duduk di situ di kursinya Pak Agus 10 tahun yang akan datang saya kan bisa jadi siapa wong apa itu gentenan kita jabatan gentenan guru gentenan bocor boleh gentenan terus dengan aturan yang berlaku semestinya. Karena segala sesuatu di dunia ini sudah ada yang atur. Oh, manusia aturan ini. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Wis ora aturannya. Maka ben kita selamat. Ya ayyuhalladzina amanu. Napa iki jenenge? Qul anfusakum wa ahlikum nar. Ini harus menjadi pegangan bagi kita. Anak-anak kita, saudara-saudara kita selamatkan dari bahaya api neraka. Maksudnya maksudnya kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pengurus PGRI kita juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih-lebih bahasa ini bahwa bahasa ini terkenal ABE, terkenal ABE. Hari ini terkenal saya ini, alhamdulillah. Ini menjadi pengertian bagi kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita. Yang terakhir, terakhir adalah yang terakhir dengan rakyat. Jadi ini yang terakhir. Tadi juga sudah menyampaikan kepada Ibu. Yang pertama tadi bahwa ini tanggal 21 April hari Kartini. Yang saya sampaikan bukan sejarah Kartini, tetapi bagi umat Muslim ini sering tidak disampaikan ke anak-anak kita bahwa nopo niku jenenge Kartini ini juga menjadi barometer atau menjadi salah satu hal yang baik untuk umat Islam sampai sekarang. Apa itu? Sejarahnya begini. Tahun 1900 RA Kartini punya guru namanya Mbah Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan menjadi guru di sana. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang menjadi guru dan menjadi imam di Masjidil Haram, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Iskandar Minangkabau, termasuk Mbah Soleh di Semarang yang sekarang makamnya ada di Bengkulu, sehingga disebut Mbah Soleh Darat. 3 orang muridnya Mbah Soleh Darat itu yang menjadi orang besar. 1, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini muridnya juga. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini muridnya juga. Jadi yang mau Muhammadiyah karo NU kok do kuyon bengkengan ibu ini siji Mas ini yaitu Mbah Soleh Darat. Yang ketiga, Kartini. Apa permintaan RA Kartini ketika ngaji dengan Mbah Soleh Darat untuk diterjemahkan Al-Quran
Sehingga terjemahan itu sekarang disebut sebagai tafsir As-Samarani, tafsir Semarang. Ini karya Mbak Soleh Dara, diajarkan kepada Kartini, kemudian diberikan kitab itu diberikan sebagai hadiah atas pernikahan R.A. Kartini. Dan sejak itu maka ulama-ulama lain berani menerjemahkan Al-Quran ini atas berkat usulan Raden Ajeng Kartini. Nek boten Raden Ajeng Kartini tidak ada ulama yang berani menerjemahkan Al-Quran, dan kita tidak tahu sampai sekarang, kita tidak tahu piye maksudnya Al-Quran. Maka penting kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa sebenarnya R.A. Kartini tidak hanya pahlawan emansipasi saja, tetapi juga menjadi fondasi terjemahan Al-Quran. Tidak hanya di Indonesia, setelah tahun 1900 itu seluruh ulama di dunia berani menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan negaranya masing-masing. Itulah Al-Quran. Kalau dulu kan zaman Utsman bin Affan itu kan mencetak 8 Al-Quran dikirim ke gubernur-gubernur untuk menjadi barometer atau menjadi pokok bahwa percetakan Al-Quran harus seperti itu, sehingga disebut sebagai Rasul Usmani. Nek panjenengan pernah mendengar ada qiraah sab'ah, ada 7 macam bacaan Al-Quran, itu sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Maka saya atur bahwa Islam itu adalah sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Yang tidak boleh keluar dari agama atau kasih dalam lingkup tidak ada perbedaan, itu satu sistem ketuhanan. Yang kedua kenabian, yang ketiga adalah kitab. Kalau sahabatnya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua kalau nabinya ini tetap yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dan yang ketiga kitabnya tetap memakai kitab Al-Quran, bajunya hijau, kuning, abang, itu adalah orang Islam, saudara kita, ukhuwah fil Islamiyah. Ini yang terakhir setelah ada beberapa yang tak dimulai. Pun setengah jam awal seperti itu ngobrol bareng-bareng, alhamdulillah melakukan harmoni. Ini sehingga tema makin menjelaskan diri. Yang jelas mari bersama-sama dengan bimbingan Pak Kadis, Pak Rektor, Pak Agus, Pak Wakil Bupati, Pak yang Wakil Pak Bupati, Pak Eko, Nyun Sewa, kalau gabasan kasih kita, yang pasti gabasan kita harapkan. Kalau gabasan masih juga terjadi, makanya kita gabasan kok kemarin juara Eko silakan kita. Insya Allah rumah saya terjaga, naik pas berkontribusi. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Menurut saya hanya mewakili Pak Ketua. Saya samit awal-awal, saya mengganggu. Kalau ada yang tersinggung, ya memang saya singgung. Karena yang namanya pengajian itu harus singgung itu. Jok menjadi refleksi, tapi walaupun ini buatan refleksi ini buatan pokok jadi cerita terkait tidak sesuai dengan karena dengan tidak sistematis buatan pokok di sistematika dewi. Kalau yang kurang puas nyuwun sewu karena saya bukan alat pengemas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tertutur kata yang tidak benar, saya mohon maaf. Yang jelas, ja'alallahu wa yakum minal 'abdi
Kadang kita itu, masyarakat kita itu sok memahami bahwa minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin, padahal bukan Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin itu kembali kepada aid, wal faizin kemuliaan, kembali kepada fitrah manusia. Ini artinya, dan itu merupakan dungo dunia. Pak minal aidin wal faizin, amin jawabannya orang jawabannya mohon maaf lahir batin. Ini kelihatannya ini sebab kita tidak mengamalkan ikhrok di bawah. Ngerti ya? Yonaka, saya tidak menggurui karena panjenengan semua dulu. Kalau saya menggurui berarti jeruk maka jeruk. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, saya tidak berani mendoakan yang berdoa biar Pak Edi atau Pak Z atau para sesepuh Pak Sugeng Bapak pulau kembali dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wassalim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatin ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin. Hamdan yafi ni'amatil majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ashabina wa liman ahsana ilaina wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal muslimina wal muslimat wal ahya'i. Allahumma tawwil a'marana wa sabbit sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' rizqana wa qadbatana min al-khairi qulubana wa nishari ma'ina wa qadi hawajana kullana. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa bil akhirah. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin kama fatahta quluba awliyaika ya karim ya akramal akramin ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah dengan menjalin silaturahim kita menjadi banyak teman, banyak saudara, tidak memandang dari latar belakang apa, itulah saudara kita. Terima kasih. Dan harapan saya memang di pengurusan yang baru ini mungkin nanti menjadi agenda rutin setiap tahun sehingga bisa menjalin tali silaturahim antara cabang dengan pengurus di kabupaten sehingga akan terjalin kerjasama yang harmoni sehingga program-program yang sudah direncanakan oleh pengurus kabupaten mendapat dukungan dari seluruh cabang yang ada di Kabupaten Temanggung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kegiatan halal bihalal pengurus PGRI Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan lancar, semuanya tiada aral yang melintang, semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh keceriaan sesuai dengan temanya, yaitu kita meningkatkan silaturahim bersama antar pengurus PGRI baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat cabang. Harapannya kegiatan ini bisa terlaksana setiap tahun dan tidak hanya rutinitas saja, namun membawa makna yang lebih mendalam bagi organisasi PGRI dan bagi semua guru pada umumnya. Terima kasih kepada PGRI yang telah menyelenggarakan halal bihalal untuk PGRI yang diikuti oleh pengurus dari cabang dan pengurus PGRI di Kabupaten Temanggung. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi karena ini menjadikan momen kita untuk saling memaafkan, saling berkolaborasi untuk menjadikan kinerja kita semakin baik. Dengan kita melaksanakan halal bihalal kali ini, kita yang pertama menjalin silaturahim dengan seluruh pengurus cabang, pengurus kabupaten, dan juga dengan para stakeholder di tingkat Kabupaten Temanggung. Dan yang keduanya dengan halal bihalal kali ini kita membuka yang keduanya membuka komunikasi lebih intens lagi bahwa pengurus PGRI yang sekarang itu adalah pengurus PGRI masa 2023 dengan semangat baru, kita mempunyai program dan yang diutamakan adalah kepentingan anggota. Perempuan PGRI